Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Goes, salam jumpa lagi dengan Goes Santai Channel. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, selamat pagi para Sobat Goes. Kali ini saya Goes sendiri, tidak ditemani oleh Pak Agus, Mas Wate, dan yang lainnya. Kita akan menyusuri jalan aspal karena tadi malam hujan. Kalau misalkan kita ke daerah gunung atau ke daerah sawah dan lainnya, takutnya jalannya licin dan berbahaya buat saya. Karena kemarin saya merasakan ya, tangan kanan saya itu terjatuh ya, jadi masih ada rasa agak sakit itu kalau saya melewati daerah yang agak off-road gitu ya, bergeronjal. Oke, kali ini saya menyusuri daerah Mondoroko ya. Jalanannya tidak terlalu padat ya, karena ini hari Sabtu, hari libur mungkin ya. Ya, jadi para warga-warga lagi santai ini barangkali ya. Oke, ya, terus kita menyusuri jalan ini ya sampai nanti kita akan melewati daerah flyover Arjosari ya. Oke, hari ini saya goes sebagai recovery lah, jalannya biar badan tidak terlalu pegal-pegal ya, karena 3 hari ini saya sudah goes yang ringan-ringan, dan kali ini cukup jauh jalanannya ya, menyusuri kota Malang saja ya. Baiklah, kita masih melewati jalanan dengan lalu lintas yang tidak begitu padat ya. Ini jalannya menanjak. Oke, menanjak ini daerah Arjosari ya, menanjak lagi ini. Oke, nah ini daerah flyover Arjosari. Kita berhenti dulu di lampu merah sebentar. Oke, habis itu ternyata lampunya hijau, tidak jadi berhenti ya. Oke, lanjut aja ya. Daerah sini dulunya sangat padat ya, setelah dibangun flyover ini lalu lintasnya menjadi lancar kembali, jadinya enak yang bagi para yang ingin ke Malang, yang ingin mengunjungi wisata di Malang itu tidak khawatir lagi sama kemacetan itu ya. Apalagi sekarang juga ada jalan tol ya, cukup membantu untuk para wisatawan yang datang ke kota Malang. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah Jalan Ayani ya, dan Ayani juga termasuk daerah yang cukup padat kalau pas peak season ya, atau liburan tiba atau akhir tahun atau gimana ya. Pokoknya ini jalan ini kalau pas macet-macetnya tuh bisa panjang sekali ya. Kalau pas mau weekend yang arah ke Malang yang macet, tapi kalau pas mau selesai weekend yang arah Surabaya yang macet ya. Oke, kita jalan terus ya, menyusuri jalan yang sangat halus ini. Saya hari ini sangat menikmati sekali loh ini goesnya nih, soalnya lancar gitu loh, tidak ada hambatan yang berarti ya. Oke, udah lampu merah, kita coba berhenti dulu. Oke ya, hop iya. Oke, lanjut lagi. Ini daerah Blimbing ya,
di daerah Blimbing. Nanti saya akan belok ke kanan, ya, melewati depan pasar dekat Masjid Sabilillah ini. Nah, ini kita belok kanan ke sini terus lurus. Ya, sebelah kiri saya itu adalah Masjid Sabilillah, masjid yang besar itu ya. Oke. Setelah ini nanti ada pertigaan, ya saya belok ke kiri ini. Saya ini masuk ke daerah sekitar kampus ABM ya. Di daerah sini tuh banyak kulinernya juga ya, dan banyak juga kos-kosan gitu. Nah, oke. Cuma kok kenapa sepi ya di sini ya? Apa pada belum bangun ya? Oke. Ya, setelah ini kita ambil lurus, lalu saya akan belok lagi lurus ya. Daerah sini tuh sangat padat ya, banyak datang dari luar kota gitu, yang mau bekerja, yang mau kuliah, yang mau atau yang punya rumah baru di sini ya. Sangat nyaman kalau tinggal di Kota Malang itu. Ya, saya akan masuki daerah yang bentar lagi dekat melewati daerah Cengkir Ayam ini ya. Oh, sepi ya perumahannya ya. Tapi cukup enak ini buat goes ya, tanpa hambatan ya. Oke, saya akan mau cerita kenapa ya kita harus goesnya santai. Kenapa? Oke, kali ini goes santai channel akan membahas kenapa kita harus goesnya harus santai. Banyak orang yang memilih olahraga sesuai dengan passion atau keinginan masing-masing. Ada yang hanya untuk mencari komunitas atau hanya untuk sekedar praktis belaka. Kalau memilih olahraga, pastikan dengan kemampuan dan anggaran dan fisik kita ya. Kalau saya jujur, saya baru internet sepeda itu semenjak pandemi ya, tahun 2021 itu. Dan saya kemarin itu di saat mahal-mahalnya sepeda itu ya, saya beli sepeda. Dan saya memilih sepeda MTB karena dulu pernah punya sepeda juga, tapi punya city bike, dan akhirnya saya beralih ke MTB ya. Akhirnya saya alhamdulillah bisa membeli sepeda MTB Exotic by Pacific dengan harga yang terjangkau ya. Paling tidak bisa menemani saya goes bersepeda santai. Yang penting itu goes itu adalah mencari keringat dan fisiknya bergerak ya. Tujuannya adalah untuk sehat. Ternyata goes itu punya banyak manfaat loh, sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Goes atau bersepeda itu juga pilihan yang tepat, apalagi dilakukan di pagi hari. Sangat menyehatkan badan, karena di pagi hari itu udaranya masih bersih, masih belum banyak polusi yang mempengaruhi badan ya. Apalagi olahraga bersepeda itu atau goes itu adalah olahraga low impact, cocok bagi yang baru memulai untuk berolahraga. Manfaatnya adalah dapat mengendalikan dan menurunkan berat badan, meningkatkan metabolisme, membangun otot, dan membakar lemak tubuh. Tapi kita harus perhatikan ya pada pola makannya agar hasilnya itu optimal gitu loh. Di samping itu, goes juga termasuk olahraga yang bersifat kardio yang bisa merangsang dan memperbaiki kesehatan jantung, paru-paru, dapat memperlancar peredaran darah, serta membantu mengurangi penyakit kardiovaskular. Olahraga ini dapat menguatkan otot jantung dan mengurangi kadar lemak di dalam
darah. Nah, seru kan ya? Badan sehat dengan goes, ya kan ya? Saat goes kita juga perlu perhatikan kondisi fisik juga. Jangan terlalu berlebihan ya. Sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Oke, sebentar lagi kita akan melewati ya daerah perkampungan yang cukup padat ini, di daerah dekat Pasar Tawangmangu ya. Nanti kita akan melewati namanya Jembatan Pelor ya. Jembatan ini tuh kecil, tapi kalau pas jam sibuk sangat padat sekali nih. Jembatan ini udah direnovasi dan sekarang menjadi lebih baik karena ada pembatas antara pejalan kaki dan pemotor yang lewat sini gitu. Jembatannya cukup tinggi, tapi cukup indah pemandangannya. Coba kita perhatikan lagi ya. Bentar lagi kita akan melewati jembatan ini. Oke. Ya, oke. Nah, ini ya. Cukup tinggi jembatannya ya. Emang kalau yang takut ketinggian ya harus hati-hati ya. Karena ini cukup tinggi sekali jembatannya. Kita akan menyaksikan perumahan, pegunungan, dan sekitarnya ini. Tuh, asik kan ya? Tuh, kanan kirinya perumahan, sebelah ujung ada gunung. Dan sekarang udah cukup lebar ini. Wah, sangat enak lewat sini ya. Ini khusus motor ya, bukan mobil ya. Jadi harap berhati-hati kalau lewat sini. Kalau pakai mobil ya, tentu tidak bisa ya kan, karena ini untuk motor, pejalan kaki, dan sepeda. Oke. Seru kan ya lewat sini ya? Pasti seru nih. Oh, asik nih. Oke, kita lanjut lagi tentang olahraga goes. Goes juga bisa mengurangi resiko penyakit kanker asalkan diperhatikan makannya juga dan pola makannya sehat dan berimbang. Dan goes pun yang teratur bisa mengurangi resiko kanker tersebut. Oke, lanjut lagi. Goes adalah merupakan gaya hidup yang bisa meningkatkan kesehatan, ya kan? Minimal kita bisa goes 30 menit sehari ya. Itu sudah termasuk minimal itu. Pokoknya kita usahakan untuk bergerak ya. Untuk bergerak supaya tubuh itu tidak cuma rebahan terus ya. Tidak berkeringat ya. Ya hati-hati nanti ya. Bahaya itu ya. Karena tubuh kita juga perlu bergerak dan berolahraga. Dengan goes kita juga bisa melatih ya kekuatan otot, keseimbangan, dan koordinasi. Dapat juga meredakan penyakit persendian tubuh seperti mana nyeri sendi yang ada di lutut ini. Itu juga bisa terkurangi dengan goes karena kaki dirangsang terus untuk bergerak terus ya. Jadinya saat kita bergerak dengan goes itu kita kaki tidak begitu beban ya kalau jalannya datar itu ya. Jadinya cuma kaki aja yang bergerak, badannya ditopang dengan saddle. Jadinya lebih ringan gitu, sesuaikan dengan porsinya masing-masing ya. Oke, lanjut lagi. Ini adalah Jalan Ijen ya. Ini jalannya tempatnya penduduk Belanda yang elit-elit yang tinggal di sini nih ya. Udah ada jalur sepedanya pula ya, lebih nyaman. Enak sekali. Kalau kita kesini itu pokoknya goesnya aman dah, karena dibedakan antara jalur motor dan jalur pesepeda gitu ya. Oke, kita lanjut lagi tentang goes. Goes adalah aktivitas fisik lainnya yang dapat membuat tubuh menghasilkan banyak hormon dopamin, dapat meningkatkan rasa bahagia, ya kan? Dan gangguan dari kecemasan, bisa meredakan stres. Kenapa kalau goes itu kita sering ke tempat-tempat yang baru? Itu akan merangsang otak untuk meredakan stres ya. Jadi kita bisa seperti vacation gitu ya, berlibur dengan bersepeda. Intinya kita melihat tempat yang baru, hal-hal yang baru, tidak mungkin orang bosan. Jadi pokoknya senang terus ya, bisa berkeliling kemana-mana dengan goes ini. Mau goes di jalan kota, mau di pegunungan, pokoknya enak deh pokoknya.
Di samping itu, goes bisa meningkatkan imunitas tubuh. Apalagi di musim pandemi sekarang ini ya. Musim Covid kayak gini. Kita harus meningkatkan meningkatkan imunitas tubuh. Selain dengan berolahraga, kita juga harus rajin minum multivitamin sehingga imunitas kita terjaga dan terhindar dari namanya penyakit ya. Nah, itulah beberapa manfaat dari goes atau bersepeda. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita tadi. Ya, terima kasih bagi yang sudah subscribe, sudah share dan like dari tayangan ini. Semoga dari channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi gitu. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Kali ini kita melewati daerah Kayu Tangan ya, dimana daerah ini merupakan jalan yang membentang di pertengahan kota Malang dan sangat ikonik. Dan beberapa waktu lalu di sini dibangun beberapa lampu-lampu jalan yang seperti di Jogja gitu ya. Ya bagus sih. Dekat Malang Heritage ini. Ya itu. Sering orang-orang foto di sini mau di sore hari, pagi hari atau malam hari. Tapi ya sayangnya kayak gini loh. Banyak di tempat parkiran loh. Gimana ya? Jadi kita harus cari spot yang sepi untuk berfoto-foto di sini. Bagus sih dipasang-pasang lampu-lampu begini. Banyak ya kelihatannya, pas foto gitu kelihatan iklan apa gitu ya, ada kabel gitu ya. Ya gitu deh ya, pokoknya cocok juga untuk yang suka foto-foto di sini, tapi sangat instagramable juga ya. Bagus kok ya. Ya, kita berhenti dulu. Iya, oke, lanjut lagi. Kita akan melewati ini, memutar lagi dengan jalur yang berbeda. Oke, kita lanjutkan lagi jalan-jalannya, keliling-keliling kota Malang. Oke. Wow, di sini mulai agak padat ini. Harus hati-hati. Oke. Iya, kita putar balik. Tuh kan ada iklannya tuh. Ya, begitulah. Oke, lanjut lagi. Di sini juga ada jalur sepedanya sih. Cuma kendalanya itu kalau jalur sepeda ketutup dengan mobil yang parkir. Nah, itu kendalanya itu. Ya, enggak apa-apa deh, ngalah deh. Oke, lampu merah dulu, kita berhenti. Oke. Hari ini cukup cerah ya. Cukup segar udaranya ya. Walaupun di kota, tapi Malang itu sebenarnya dingin loh. Karena banyak pegunungan yang melilinginya. Nah, ini dia. Di sisi lain dari Kayu Tangan dan sebelah timur ini banyak mobil-mobil yang parkir di badan jalan gitu loh, menutupi sebagian jalur sepeda ya, seperti ini lah. Oke, enggak apa-apa, lanjut terus. Oke, lanjut terus. Oke. Beberapa hari ini kalau sore sampai malam itu Malang diguyur hujan ya. Itu efeknya paginya pasti segar sekali paginya itu. Wah, sangat nikmat. Ini adalah kita melewati daerah gereja Kayu Tangan. Terus kita akan belok kiri menuju ke arah balai kota. Oke, lanjut sana.
Nah, ini namanya daerah Splendid ya. Di sini ada pasar burung yang cukup terkenal ya. Dulu saya pernah membeli burung di sini. Ya, cukup terjangkau burungnya, tergantung jenisnya ya. Saya baru sekali beli burung di sini dan beberapa kali beli ikan ya, beli ikan di pasar Splendid ini. Dan saya tidak bisa memelihara hewan ya, karena semuanya juga udah mati. Mungkin gak bakat ya memelihara hewan. Nah, ini sekarang kita melewati alun-alun balai kota. Iya, ini, atau nama lainnya alun-alun Bunder ya ini ya. Biasanya para wisatawan di sini merupakan tempat yang ikonik untuk berfoto-foto. Oke, kita lanjutkan lagi. Dan masih terus kita nyusuri ini. Pokoknya hari ini full melalui jalan aspal ya. Saya tidak mau melewati jalur off-road ya, berat ya ini ya. Tangan kanan belum sembuh tuh ya, tangan kanan ya. Masih, nah kalau kayak gitu masih ada sedikit nyeri dikit itu ya. Nah, di depan saya ini adalah alun-alun Kota Baru ya. Kalau mau naik kereta bisa lewat sini ya, ke stasiunnya ya, stasiun Kota Baru ya. Oke, kita lanjut lagi, kita melewati Pasar Klojen. Oh, sepi ya di sini ya, masih pagi mungkin ya. Oke, kita lanjut terus ya. Oke, ada bapak-bapak yang sama anaknya naik sepeda lipat. Sangat care sekali ya, Masya Allah. Oke, kita belok kanan sini melewati Pasar Klojen. Kita lurus terus, nanti kita akan ke lapangan Rampal. Kita mau cari tahu ya suasananya kayak apa di sana di lapangan Rampal. Saya ingat dulu ya, waktu ke Rampal itu udah lama sekali, itu merupakan tempat untuk berolahraga bagi warga Malang ya. Di sana tersedia berbagai lapangan tenis, lapangan basket, lapangan voli dan lain-lainnya ya. Di samping itu juga banyak warga Malang yang berolahraga di sini. Di lapangan Rampal juga ada jogging tracknya juga di sana. Di sana juga tersedia lapangan bola juga ya. Wah, sangat lengkap sekali ya lapangannya. Biasanya lapangan Rampal ini digunakan untuk konser-konser juga. Tapi selama pandemi pernah mengalami tutup juga. Coba kali ini kita lihat ya, gimanakah suasananya lapangan Rampal ini ya. Oke, belok kiri, kita masuki lapangan Rampal. Iya, inilah lapangan Rampal. Cukup ramai suasananya ya, cukup ramai. Ada yang jogging, ada yang workout, ada yang macam-macam di sini. Kadang juga lapangan ini digunakan untuk pameran alat-alat militer juga. Saya juga pernah kesini dulu ya, kayak tank, kayak mobil untuk militer juga pernah dipamerkan di sini juga. Biasanya sih pamerkan saat menyambut ulang tahun TNI gitu. Nah, cukup luas sekali ya. Di sini sangat luas juga, parkirannya juga mumpuni ya. Banyak pohon-pohon rindang, pokoknya asik sekali kalau di sini. Apalagi sama keluarga olahraga di sini. Wow, sangat seru deh. Tapi kali ini saya cuma melewati, memutar saja. Saya tidak mau mampir-mampir dulu ya, karena saya nanti ada urusan lagi soalnya. Tetap olahraga tetap. Yang penting kita bagi waktunya aja ya, biar antara kewajiban olahraga dan lain-lain itu seimbang, itu bisa dilakukan semua gitu ya. Oke, kita masuk terus sampai nanti ketemu jalan keluar ya.
Nah, bentar kita akan keluar. Oke, kita masuk. Nah, kita belok kiri dan kita keluar dari lapangan rampal. Cukup cerah sekali hari ini. Mataharinya terasa hangat ya. Ini badan saya udah keringetan loh ini. Tapi seru ya. Seru, oke. Bentar lagi kita akan melewati yaitu daerah Bunul. Daerah Bunul. Di dekat lapangan rampal ini juga ada kuliner juga ya di sini ya. Bagi yang udah lapar olahraga juga bisa mampir. Nah, ini adalah Pasar Bunul. Kita lewat sini. Oke. Untuk kali ini treknya sangat enak ya. Tidak terlalu menanjak. Ada menurunnya, bervariasi pokoknya. Pokoknya saya sangat menikmati untuk quest hari ini ya. Nah, ini jalannya menurun nih. Tapi seru kok ya. Wow, anginnya, terasa anginnya. Oke, mantap. Oke, nanjak dikit. Oh, nanjak lagi. Tanjakan. Oke, ya. Di ini daerah perkampungan ya. Jalannya agak sempit. Oke. Nanti kita setelah dari Bunul ini kita akan menuju daerah namanya daerah Sulufat ya. Kita melewati Simpang Sulufat dan kita nanti akan ke Pakis. Daerah Pakis ya. Oke. Kita ini kan gue santai ya. Kenapa tidak santai-santai ya? Ya itu karena tadi saya ada urusan soalnya. Pokoknya saya bisa bersepeda ya, goes dengan intensitas yang santai, tapi bisa keringetan gitu ya. Jadinya saya melewati jalur yang full road ya, walaupun bedanya MTB. Tapi kalau pakai road bike tentu lebih enak ya, karena road bike itu lebih enteng daripada MTB ya. Dari bannya aja MTB udah besar MTB ini ya, karena biasa melalui jalur yang off road itu ya. Tapi tidak apa-apa lah, punyanya cuma ini ya, gimana lagi ya, dinikmati saja, disyukuri ya. Yang penting itu bisa olahraga ya kan. Oke, ini daerah Simpang Sulufat. Kita akan lanjut terus sampai nanti kita akan selesai daerah Pakis ya. Ya, kita perkirakan ya. Diperkirakan ini untuk jarak tempuhnya ini sekitar ya 30 kilometeran lebih lah. Ya, cukup sedang lah. Saya pernah goes itu paling jauh itu 60 km. Itu PP ya. Waktu saya kemana ya? Ke daerah Coban Rondo apa ya? Itu sekitar 60 km PP. Tapi kalau saya goes itu ya, itu jangan sampai duhur gitu loh. Karena apa ya, udah terlalu panas itu. Kalau udah siang-siang goes itu sampai habis duhur itu kayaknya gimana ya, panas ya. Disesuaikan aja ya, maksimal itu sebelum duhur sampai rumah itu saya usahakan itu.
karena nanti bisa istirahat, bisa sholat, dan bisa lanjut lagi kegiatan berikutnya gitu di rumah itu ya. Oh iya, saya juga dulu pernah kerja, jadinya saya sudah resign dari kerjaan yang dulu, dan saya usaha sendiri di rumah ya. Jadinya enaknya itu bisa membagi antara kebutuhan keluarga, pekerjaan, dan olahraga gitu. Jadinya kalau saya bagi-baginya lebih enak gitu kalau di rumah. Dulu waktu saya masih bekerja itu buat olahraga susah loh, udah capek ditambah lagi kerjaan yang ada di rumah gitu ya. Jadinya saya sampai melewatkan olahraga. Dulu saya pernah diajak olahraga ya, tapi kayak futsal, kayak badminton itu, tapi malam-malam gitu loh, pulangnya malam lagi ya. Dan saya akhirnya tinggalkan ya olahraga malam ya, karena tidak sehat menurut saya ya. Mending tuh olahraga tuh pagi atau siang hari itu lebih menyehatkan. Oke, ini udah masuki pakis ya. Kita lanjutkan lagi sampai ke pakis. Kalau mau ke Bromo ya bisa lewat daerah ini ya. Mulai dari Pakis, Tumpang, nanti sampai ke Bromo, Poncokusumo ke Bromo bisa lewat daerah ini ya. Ini jalurnya sangat lebar ini, lumayan ini. Oke, di sebelah kanan saya itu ada namanya Pemandian Wendit ya. Ini Pemandian Wendit yang terkenal itu loh, yang ada kerannya nggak salah ya. Oke, kita masuk lagi ke perkampungan lagi. Kita masuki daerah perkampungan. Nanti kita akan melewati daerah namanya Desa Tirtomoyo. Ya, ini. Setelah ini kita akan melewati Desa Tirtomoyo. Ya, di daerah sini juga ada namanya Pemandian Wendit Lanang ya. Dulu pernah juga kesini goes juga ya. Yaitu, tapi masih sepi ya saat itu ya. Saya jadi nggak merasakan namanya mandi di situ ya. Oke, lanjut lagi. Ini udah masuk di daerah Tirtomoyo. Tirtomoyo itu di daerah belakang Araya ya. Oke, saya kira cukup sekian ya vlog kali ini ya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan share tayangan ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga bisa menginspirasi untuk rajin berolahraga supaya badan sehat, kuat, dan bersemangat.